Saat ini tak sedikit negara telah menggunakan mobil ramah lingkungan dengan perlahan meninggalkan mobil konvensional. Bukan lagi mobil LCGC, mobil listrik kini telah digemakan di dunia otomotif global. Di Indonesia, bahkan telah diusulkan agar penjualan dan produksi mobil konvensional atau mobil berbahan bakar fosil dihentikan mulai tahun 2040. Nah, dari mana sejatinya awal mula kemunculan mobil listrik? Berikut telah aku rangkum dari berbagai sumber sejarah dan perkembangan mobil listrik di dunia. Namun sebelum lanjut, pastikan dulu ya kamu telah klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Car-Benz, pembuat model mobil modern pertama yang menerapkan tenaga listrik tahun 1885, meskipun untuk konsep mobil bertenaga listrik sudah ada puluhan tahun sebelumnya. Pada abad ke-18, banyak ilmuwan dan inovator dari Hungaria, Belanda, dan Amerika yang mulai berfokus dengan konsep kendaraan bertenaga baterai lalu menciptakan beberapa mobil listrik. Misalnya nih ada Robert Anderson asal Inggris yang mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik sebagai penggeraknya tahun 1832. Nah, pengembangan ini dianggap sebagai mobil tenaga listrik pertama di dunia. Memasuki akhir abad ke-18, William Morrison yang dikenal sebagai ahli kimia asal Amerika Serikat pun sukses memulai debutnya pada tahun 1890 membuat kendaraan listrik. Mobil bertenaga listrik buatannya mampu menampung 6 orang penumpang serta melaju dengan kecepatan 22 km per jam. Nah, tak lama setelah itu, beberapa tahun berikutnya model mobil tenaga listrik mulai bermunculan di kota New York. Kala itu jumlahnya bahkan mencapai 60 taksi listrik. Kemudian masuk abad ke-19, mobil listrik mulai masuk eranya. Di tengah kuda masih jadi transportasi utama. Di tahun 1898, Ferdinand Porsche pun menciptakan mobil tenaga listrik bernama P1. Bahkan, saat itu ia juga berhasil menciptakan mobil hybrid pertama di dunia yang menggunakan listrik dan bensin sebagai sumber tenaga utamanya. Sebelum masanya mesin pembakaran dalam, mobil listrik telah memegang banyak rekor kecepatan dan jarak. Nah, di antara semua rekor ini, salah satu yang paling terkenal ialah rekor kecepatan 100 km per jam oleh Camille Genetzi pada 29 April 1899. Ia menggunakan kendaraannya berbentuk roket yang memiliki kecepatan maksimal 105,88 km per jam. Karena yakin jika mobil listrik akan jadi kendaraan masa depan, salah satu penemu terkenal di tahun 1898, Thomas Alva Edison, kemudian mulai menciptakan baterai yang dapat bertahan lama untuk bisa digunakan pada mobil komersial. Ia lalu bekerja sama dengan Henry Ford dalam mengembangkan mobil listrik dengan harga murah di tahun 1914. Lahirnya mobil Model T buatan Henry Ford sayangnya kurang diminati konsumen. Mobil Model T yang ia buat saat itu masih menggunakan bensin. Karena tahun 1912 harga mobil berbahan bakar bensin sebesar $650, sedangkan mobil tenaga listrik sekitar $1.750. Konsumen pun putar haluan lebih memilih mobil berbahan bakar bensin. Nah, di tahun yang sama Charles Kettering memperkenalkan sistem starter listrik pada kendaraan berbahan bakar bensin. Kembali konsumen melirik mobil bertenaga bensin. Adanya peningkatan mobil berbahan bensin dan pembangunan jalan raya yang menghubungkan berbagai negara bagian di Amerika, kemudian ditemukannya minyak mentah di Texas, membuat mobil tenaga listrik akhirnya harus berhenti dikembangkan pada tahun 1935. Setelah kurang lebih 4 dekade hilang kabar, perlahan mobil tenaga listrik mulai diperhatikan kembali oleh beberapa produsen. Ya, salah satunya General Motors. Prototipe mobil listrik pertama mereka bahkan dipamerkan dalam acara simposium lingkungan. Namun sebelumnya, NASA juga mulai mengembangkan kendaraan listrik yang mereka gunakan untuk melesat di bulan pada tahun 1971. Tahun 1988, General Motors di bawah pimpinan Roger Smith mulai membangun mobil tenaga listrik. Mereka bekerja sama dengan AeroVironment California, sukses menggarap mobil listrik yang dinamai EV1. Namun produksinya dimulai tahun 1996 hingga 1999. Mobil tenaga listrik di benua Eropa semakin berkembang. Untuk itu Toyota tentu tak mau kalah. Mereka lalu memperkenalkan mobil hybrid pertama mereka, Toyota Prius. Penjualannya bahkan tembus 18.000 unit.
dan masih digunakan sebagai mobil operasional beberapa perusahaan taksi di beberapa negara sampai sekarang. Perubahan zaman nyatanya membuat teknologi juga semakin maju nih. Tahun 2003 di saat General Motors tidak lagi memproduksi mobil listrik EV1, beberapa tahun berselang Tesla Motor yang dipimpin Elon Musk justru memperkenalkan mobil tenaga listrik dengan nama Tesla Roadster pada pameran International Auto Show di San Francisco. Tesla juga memperkenalkan model mobil sport bertenaga listrik yang ternyata mendapat respon positif dari berbagai negara. Banyak yang mendukung penggunaan mobil tenaga listrik yang dinilai ramah lingkungan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dari sinilah mobil tenaga listrik berkembang pesat. Tesla pun menjelma menjadi perusahaan otomotif bernilai paling tinggi saat ini. Nah, di Indonesia pengembangan mobil tenaga listrik dimulai sejak 2012. Di era pemerintahan Pak SBY, Menteri BUMN saat itu Dahlan Iskan meminta kepada Ricky Elson, anak muda Indonesia yang ahli di bidang motor listrik, untuk mengembangkan mobil listrik buatan Indonesia. Dan lahirlah mobil tenaga listrik bernama Selo yang dipamerkan saat KTT APEC di Bali tahun 2013. Ricky Elson lalu disebut sebagai pelopor mobil listrik nasional. Tapi sayang banget nih, tak lama setelahnya pengembangan mobil tenaga listrik di Indonesia ditimpa masalah dan harus berhenti. Tak lain karena dituduh merugikan negara dan mobil listrik dianggap tidak lolos uji emisi. Nanti masa pemerintahan Jokowi, pengembangan mobil listrik digalakkan kembali. Begitulah perkembangan mobil listrik dari masa ke masa. Semoga informasi tadi menambah wawasan kamu. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton. Bye Technolovers!